Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa kembali hadir buat teman-teman. Insya Allah selalu menyajikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kali ini saya akan menyajikan sebuah konten tentang resep masakan sehari-hari yang bisa kita kerjakan dengan mudah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips membuat resep kue lemet ya. Nah, langkah pertama kita siapkan singkong, kemudian kita kupas singkongnya satu persatu. Dalam mengupas yang perlu kita perhatikan adalah membuang ujung-ujung yang keras ya. Biasanya bagian pangkal itu keras, jadi kita buang, kita potong dulu terlebih dahulu. Dan kita ambil bagian singkong yang bagian dagingnya saja ya. Nah, kemudian setelah dirasa cukup, jadi kita kupas singkong secukupnya ya, sesuai kebutuhan. Dan ini yang sudah dikupas tentunya pastinya kotor ya, bercampur tanah. Dan sebelum proses berikutnya kita akan cuci terlebih dahulu dengan air bersih. Kemudian setelah dicuci bersih kita siapkan alat parut ya. Ini alat parut sederhana yang terbuat dari kayu, atau teman-teman bisa membeli di pasar. Ada juga yang selain menggunakan parutan kayu, ada juga yang dari stainless ya. Tapi tetap sama ya, parutan manual. Nah, ini singkong yang sudah kita bersihkan, sudah kita cuci, dan ini sudah siap kita lembutkan dengan parut ya. Jadi langkah berikutnya adalah singkong yang tadi sudah bersih kita parut menggunakan parutan kayu. Dan ini adalah cara manual. Teman-teman jika ingin lebih mudah bisa dengan menggunakan mesin parut. Ini diparut sampai semuanya ya, diparut semuanya. Setelah itu kita siapkan kelapa secukupnya ya, supaya nanti kue lemetnya jadi gurih ya dengan menggunakan kelapa. Ini kelapanya kita ambil yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi sedang ya. Kemudian kelapanya ini juga kita parut atau kita lembutkan ya, dan juga banyaknya ya, secukupnya ya, seperti ini. Kemudian singkong yang sudah kita lembutkan ini kita parut. Biasanya kan karena berair pasti ada airnya ya. Langkah berikutnya adalah proses pemerasan, proses peras dari singkong yang sudah kita parut tadi ya. Jadi singkong ini ketika diparut akan mengandung banyak sekali kadar air. Nah, ini airnya akan kita buang ya, dengan catatan airnya kita endapkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dibuang, tapi kita tempatkan di sebuah wadah. Dan ini parut yang sudah diperas. Teman-teman bisa menggunakan kain bersih untuk memeras airnya menggunakan tangan ya. Ini cara yang simpel dan sederhana. Dan ini yang sudah kita peras, kita pecahkan kembali, diratakan ya. Atau selain dengan cara dipecahkan dengan tangan, teman-teman bisa menggunakan alat ini ya. Ini yang namanya alat ayakan atau irikan. Ini bisa digunakan untuk memecah parutan singkong tadi yang sudah kering. Dan kalau diratakan atau dilembutkan dengan ayakan, ini hasilnya lebih cepat dan lebih bagus ya, lebih merata lembutnya. Dan ini yang sudah diayak. Kemudian setelah itu ya teman-teman, ini kelapanya kita siapkan. Dan yang tadi ini yang sudah mengendap ya, ini air perasan,
Ini airnya kita buang, kemudian kita ambil saripatinya. Saripatinya tidak ikut terbuang ya. Jadi saripatinya kita pakai kembali untuk dicampurkan dengan singkong yang tadi sudah kita keringkan ya, kita peras ya. Yang sudah kita peras kemudian sudah kita ayak. Nah, di sini tujuannya supaya kue lemet akan menjadi kenyal ya, jadi tidak lembek sekali. Ini akan menjadi lebih kenyal. Kemudian kita campurkan dengan parutan kelapa, dan tentunya parutan kelapa tidak perlu kita peras karena santannya akan membuat kue lemetnya menjadi makin nikmat. Kemudian kita siapkan pemanis. Nah, di sini karena kita akan membuat dua varian, yaitu pemanis dari gula merah dan yang satu varian lagi dari gula putih yang kemudian kita campur dengan pewarna makanan. Di sini kita pilih warna hijau seperti ini. Ini pewarna makanan. Ini nanti akan menjadi dua varian ya. Setelah itu kita campurkan sedikit demi sedikit pemanis tadi ke adonan singkong dan kelapa yang tadi sudah kita aduk rata ya. Seperti ini, diremas-remas ya. Ini proses menyatukan adonan antara pemanis, kemudian singkong, kemudian kelapanya ya. Seperti ini. Kalau manisnya ini terserah teman-teman ya. Kemudian ini varian yang kedua. Varian yang kedua ini yang berwarna hijau. Ini pemanisnya dari gula pasir atau gula putih yang dicampur pewarna makanan yang sudah dicairkan. Ini tujuannya nanti untuk variasi saja ya. Jadi warna hijaunya nanti akan terpisah dengan warna yang tadi kita buat dengan gula merah. Jadi nanti kita bisa membuat dua warna. Yang satu kue lemet singkong berwarna coklat, yang satu kue lemet berwarna hijau, atau kita bungkus campuran ya. Kemudian setelah itu kita siapkan daun singkong yang sudah kita layukan ya. Kita sudah lemaskan, bisa kita jemur terlebih dahulu untuk membungkus kue lemet ini ya. Kemudian pembungkusannya juga kita memperhatikan ketebalannya. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Kemudian membungkusnya harus benar-benar pas atau sedikit penekanan, jadi tidak terlalu longgar ya. Kemudian setelah kita bungkus, kita proses berikutnya adalah pengukusan. Ini teman-teman bisa menggunakan panci yang khusus buat mengukus. Jadi dia dikukus di atas air mendidih ya. Ini kalau kita menggunakan panci kukus, kita kukuskan dari awal itu biasanya sekitar 25 menit atau 30 menitan. Jadi posisinya dikukus seperti ini sekitar 25 menitan atau 30 menit. Nah, ini yang sudah masak ya. Ini sudah masak dan sudah siap disajikan. Karena menyajikan kue lemet ini memang dengan dengan bungkusnya ya, dengan daun pisangnya. Tapi di sini saya mau mencoba membuka kue yang tadi kita buat yang sudah matang. Dan yang ini tadi kita bungkus sebelah warna hijau, sebelah warna coklat ya. Jadi dengan dua varian warna ini kita bisa membentuk 3 varian ya, yang berwarna hijau full, coklat full, atau warna-warni. Itu aja ya, semoga bermanfaat resep sederhana ini.